Minimal berapa? 3. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian setelah kita iktidal juga tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh buru-buru sampai meninggalkan tumak nina. Karena yang ke-8 adalah tumak nina di dalam iktidal. Jadi di saat kita berdiri, sami Allahu liman hamidah, tidak boleh langsung sujud, harus berhenti sejenak. Makanya disunahkan baca tasbih subhana rabbiyal sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, atau rabbana lakal hamd, atau Allahumma rabbana lakal hamd. Kalau sudah baca itu maka segera sujud. Itu namanya tumak nina. Apa tumak nina? Berhenti setelah bergerak. Kemudian itu yang keberapa tadi? Yang ke iktidal. Yang ke-7 tumak ninah. Yang ke-8 di dalam iktidal. Paham ya? Coba rukun sholat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tumak nina dalam ruku, 7, 8 tumak nina dalam iktidal. Artinya hati-hati kalau selama ini sholatnya tidak tumak nina, hati-hati. Apa tumak nina? Tumak nina itu berhenti setelah bergerak. Kemudian yang ke-8 tumak nina di dalam iktidal. Apa iktidal? Bangkit dari rukuk, itu namanya iktidal. Ketika sudah bangkit maka yang ke-8 adalah tumak nina. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan materi kita, yaitu masuk di rukun yang ke-9. Yang keberapa? Yang ke-9. Nah, ini yang sangat penting. Ini harus detail ini pembahasan di sini. Wattasi' yang keempat, yang ke-9, as-sujudu, yaitu sujud marrataini 2 kali fi kulli raq'atin, di setiap rakaat. Di setiap rakaat itu sujudnya 2 kali. Wa aqalluhu, dan paling sedikit sujud, mubasyaratu ba'di jabhatil musalli mawdi'a sujudihi minal ardi aw ghairiha. Minimal sujud adalah sebagian kening orang yang sholat menyentuh tempat sujudnya, baik tanah atau yang lainnya. Ini minimal, bukan sempurna, minimal. Artinya kening diperhatikan, jangan sampai yang laki-laki pakai peci sholat begini, yang perempuan pakai ciput. Nah kan kalau ciput Indonesia kan miring kanan miring kiri, ada yang begini, ada yang begini, sampai kening tertutup. Ketika sujud maka sujudnya tidak sah. Ingat, perhatikan kening pertama. Makanya yang pakai mukena angkat sedikit, tapi ingat rambut tetap aurat, tidak boleh terlihat. Makanya kalau mau sholat ngaca, rambut tertutup tidak, karena rambut aurat, sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Tutup rapi, rambut sudah aman, kemudian kening jangan sampai tertutup. Karena paling sedikit sujud itu sahnya sujud, kening ini harus terbuka, harus nyentuh langsung dengan lantai atau tanah di mana kita bersujud. Jangan sampai ada satu yang menghalangi. Nggak boleh pakai cadar. Kalau pakai cadar kan cuma bagian sini, nggak mungkin jidat. Kalau matanya doang itu dibuka di saat sholat, nggak boleh, harus terbuka. Ya, itu biasanya dibuka. Jadi begini, ini pengalaman kemarin di Kementerian Sosial, salah satu ya, apalagi tidak sebutkan itu di mana. Ketika di tes sholat, rata-rata bagian ibu-ibu yang karyawan itu pakai mukena yang atas bawah, sambungan ya. Nah, sambungan. Ketika sujud, biar empuk, biar halus, biar warna kulit yang glowing tidak lecet. Ketika sujud, bagian atasnya digelar. Allahu Akbar. Ini batal sholatnya, karena keningnya sudah ditutup oleh pakaian yang kita ikut bergerak di saat kita bergerak dalam sholat. Hati-hati.
Enak banget. Makanya yang pakai sambungan ini suka nakal orangnya biasanya. Digelar, Allahu Akbar. Digelar lagi, Allahu Akbar. Usia berapa orang yang melakukan? 60 tahun. Lo kebayang sholatnya 60 tahun model begitu. Kenapa? Karena kajian fikihnya kurang didalami. Maka hati-hati, ini berkaitan dengan sholat kita. Karena nanti yang kita hisab pertama kali adalah sholat. Wa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Idza sholahat sholaha sairu amali. Kalau sholatnya baik, maka Allah menilai baik semua amal ibadahnya. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, amal yang baik lainnya akan rusak. Na'udzubillah. Maka kunci ibadah kita yang lain diterima, yang lain bernilai baik, tergantung bagaimana cara kita mempraktekkan sholatnya. Sesuai tidak dengan sabda Rasulullah, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana Rasulullah sholat? Kalau sujud keningnya jangan sampai tertutup, terbuka. Entah dia mau pakai cadar dan seterusnya, harus terbuka. Sebagian, tidak harus semua. Sebagian. Ini kening. Jangan sampai begini. Kalau ini hilang semua, kalau begini harus ada sebagian. Nah, ini udah cukup. Tidak harus begini juga. Nanti susah bagi ibu-ibu karena rawan auratnya terbuka. Yang penting sebagian. Maka di sini sebutkan ba'di jabhatin, sebagian dari kening. Sebagian dari kening. Itu yang benar-benar kita harus perhatikan. Dan ijma para ulama bahwa sujud adalah rukun sholat. Tidak sah sholat jika sujud ditinggalkan. Ini dalil-dalilnya dari riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, tsumma rfa'a hatta tatma'inna jalisan, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Artinya sujud itu sebagian dari rukun sholat. Di Al-Quran Allah menjelaskan di surah Al-Hajj ayat 77. Silakan nanti dikaji kembali. Kita fokus ke fikihnya saja. Kemudian pertanyaan sekarang, kedua tangan apa kedua lutut yang didahulukan saat sujud? Ini B-nya hilang ya. Kedua tangan apa kedua lutut yang didahulukan saat sujud? Siapa yang selama ini sholat dengan mendahulukan kedua tangan di saat sujud? Boleh angkat tangan? Satu. Siapa lagi? Dua. Cuma dua. Berarti sisanya nggak usah ditanya, pakai lutut semua ya. Nah, bingung. Bingung. Atau bingung, sholatnya lupa pakai tangan apa pakai lutut? Jangan-jangan pakai kening. Allahu Akbar ya. Maka kemudian pertama, menurut madhab Syafi'i, Hanafi dan satu riwayat Imam Malik adalah wa akmalu ayyukabbira lihuwihi li sujudin bila raf'il yadayhi wa yad'u rukbatayhi qabla yadayhi thumma jabhatahu wa anfuhu. Sujud yang paling sempurna. Kalau yang tadi kita bahas sujud minimalis, sujud yang paling minimal itu sebagian kening. Tapi yang sempurna ini dalam madhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Malik. Yang pertama adalah membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan ketika mau ruku, ketika mau sujud. Ini kan kita posisi tidak kan, mau sujud, maka kita nggak boleh angkat tangan. Tidak sunnah angkat tangan. Makanya ngangkat tangan sunnah hanya dalam 4 tempat. Kemarin kita bahas. Di mana yang pertama? Waktu takbiratul ihram, sunnah. Allahu Akbar, permulaan sholat. 2. Waktu mau ruku di setiap rakaat. Yang ketiga, bangkit dari ruku di setiap rakaat. Yang terakhir, yang keempat, bangkit dari tasyahud awal. Kalau ada tasyahud awal selain sholat subuh, semuanya ada tasyahud awal. Maka dari tasyahud awal sunnah ngangkat tangan. Allahu Akbar. Sujud tidak. Sujud gak boleh ngangkat tangan. Ketika kita sallallahu liman hamidah Allahu Akbar, kan ada di sekat latah. Pokoknya setiap takbir langsung Allahu Akbar, ada kipas-kipas saja. Nah, itu nggak boleh. Maka ketika kita mau sujud tidak boleh mengangkat kedua tangan. Kemudian meletakkan kedua lutut terlebih dahulu.
meletakkan kedua lutut terlebih dahulu. Kemudian kedua tangan baru yang kedua. Lutut dulu baru kedua tangan. Waduh, saya dari kemarin kedua tangan. Nanti ada Pak dalilnya yang pakai kedua tangan. Kemudian thumma jabhatahu wa anfahu. Kemudian kening dan hidungnya. Kening baru hidung. Naruhnya. Nanti kita praktek. Itu yang pertama. Jadi apa yang pertama yang didahulukan? Lutut apa tangan? Lutut. Lutut apa tangan? Tangan lagi. Lutut apa tangan yang didahulukan? Yang tadi dalilnya Bapak Imam Syafi'i lutut. Kemudian setelah lutut apa? Tangan. Setelah tangan apa? Kening. Setelah kening? Ini urutannya. Nah, kita kan nggak mikir kemarin, pokoknya begitu aja dah, nggak usah ribet-ribet. Padahal yang afdal itu dalam riwayat yang pertama adalah lutut terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh para sahabatnya, "Ra'aitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, beliau meletakkan terlebih dahulu kedua lututnya sebelum kedua tangan. Dan jika bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lutut. Jadi kalau bangkit, kedua tangannya diangkat baru kedua lutut. Baik, sebelum praktek kita bahas yang mendahulukan tangan, karena di sini ada yang mendahulukan tangan. Yang kedua, ada satu riwayat dari Imam Malik dan Imam Auza'i mengamalkan hadis yang menyatakan mendahulukan tangan sebelum lutut. Berarti ini bermadhab Malik. Kalau mazhab Syafi'i lutut dulu baru tangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yarkub kama yabrukul ba'ir wal yada yadayhi qabla rukbatayhi." Jika salah seorang di antara kalian sujud, maka jangan meniru cara duduk onta. Hendaknya meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lutut. Kedua tangannya terlebih dahulu, kemudian kedua lutut. Cuma di sini ada ikhtilaf di belakangnya. Penjelasannya wal yada yadaihi qabla rukbatai. Karena biasanya onta itu kalau duduk yang turun pertama apanya? Tangannya, baru belakangnya. Maka kata Rasulullah, yang pertama dijelaskan jangan sujud seperti duduknya onta. Berarti kan nggak boleh tangan kan, nggak boleh di depan. Tapi kenapa di hadis ini dilanjutkan wal yada yadai qabla rukbai, tapi letakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut? Kok nggak nyambung? Maka sebagian muhaddis mengatakan ini tambahan. Makanya dalam Imam Syafi'i ngambil separuhnya di sini. Jangan sujud seperti duduknya onta, berarti jangan tangan dulu, karena kaki depan ibarat tangan. Tapi yang diambil Imam Malik lanjutannya wal yadai, penjelasannya letakkan kedua tangan baru kedua lutut. Mana yang benar? Sama-sama benar, nggak usah debat. Sama-sama benar. Yang tidak benar, yang tidak ruku, yang tidak sujud. Tidak sholat dah. Bagaimana prakteknya? Prakteknya begini. Yang pertama, dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita ruku, kalau kita sujud, pertama tidak boleh angkat tangan. Kemudian yang kedua, lutut terlebih dahulu. Lutut terlebih dahulu. Ketika lutut sudah praktek kita ke bawah, misalnya, kan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, lalu kita sujud, Allah, nah, langsung ditekuk, Allah. Baru ini yang pertama, baru kedua tangan. Baru ketiga kening, baru terakhir hidung, tekan sedikit, kena dulu dahinya, baru turunin dikit hidungnya. Jadi pertama lutut, tangan, kening, hidung. Lutut, tangan, kening, hidung. Lutut, tangan, kening, hidung. Kalau bangkit, kita mau rakaat kedua, habis sujud, maka barang siapa yang lututnya terlebih dahulu dipraktekkan nyampe duluan, maka tangan yang diangkat duluan. Maka ketika bangkit, apanya diangkat duluan? Tangannya, lututnya ditinggalkan. Dia langsung mundur. Nggak pakai.
Nah, posisinya langsung begini. Nah, ini yang benar. Kalau lutut yang ditaruh duluan, lutut terakhir diangkat. Paham ya? Kalau tangan duluan yang ditaruh, berarti tangan yang terakhir. Itu praktek yang pertama tadi, lutut duluan, kening baru tangan, kening baru hidung. Ketika bangkit, maka yang diangkat duluan tangan. Agak berat kalau nggak biasa. Agak berat, apalagi badannya berbobot. Nah, kalau tangan yang duluan, ada yang tangan nih, terutama yang sekali lagi mohon maaf, yang agak berat fisiknya. Kan kalau begini susah, berat, kadang begini. Ada kan begitu? Kalau yang model begini, tangan dulu, tidak salah, ikut pendapat yang kedua. Cuma ketika bangkit, lututnya duluan, tangan ditinggal, maka ketika bangkit. Bisa ya? Insya Allah. Praktek nanti. Ini kalau banyakkan praktek depan bisa ngos-ngosan. Jadi seperti itu. Kalau sujud lutut duluan, maka bangkitnya untuk rakaat kedua, ketiga, keempat, yang ngangkat pertama adalah tangan. Paham ya? Tangan. Tapi kalau tangan duluan, maka ada yang diangkat duluan adalah lutut. Kalau selama ini kan variasi kan, kadang tangan duluan, kadang lutut, kadang yang naik lutut duluan, kadang tangan, pokoknya bervariasi. Maka inilah fungsinya kita belajar, apa yang kita lakukan kita punya dalilnya. Kenapa lutut dulu? Nih dalilnya ini. Kenapa kok yang tertinggal lututnya kok tangan dulu ketika bangkit? Dalilnya ini. Kalau udah tua macam saya nggak bisa Pak, dibantu tangan. Nah, ini bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Tapi bagi beliau yang dalam keadaan keterbatasan, kurang sehat dan seterusnya, lakukan dengan sebisanya. Misalnya harus pakai dua-duanya, Ustaz, nggak boleh, nggak bisa pakai satu. Misalnya nih, entah pakai lutut dulu atau tangan dulu. Ketika bangkit kan susah kalau begini, nggak mampu, harus tahan tangan. Itu boleh, itu boleh. Jangankan begitu, nggak bisa sujud, disuruh duduk. Artinya Islam itu selalu memberi keringanan. Yang terpenting kita berusaha untuk melakukan dengan cara yang sempurna. Jadi ketidakmampuan kita, yang penting kita sudah berusaha, kita tetap mendapat nilai pahala persis dengan orang yang melakukan dengan cara yang sempurna. Tidak ada bedanya. Maka sama halnya dengan orang istiqomah berjamaah. Hari ini nggak bisa karena sakit berhalangan, tetap walaupun tidak berjamaah hari itu nilai pahala berjamaahnya dapat. Kenapa? Karena keistiqomahannya, karena keinginannya untuk sholat berjamaah. Sama dengan orang ini, lakukan dengan sujud yang sempurna. Kalau tidak sempurna cara sujudnya karena fisik kita tidak mampu lagi, maka tetap kita dapat nilai seperti orang yang sholat dengan sujud yang sempurna. Itu cara duduknya. Kemudian Rasulullah menghina orang yang sujud dan ruku dengan cara terburu-buru atau sujud dan rukuknya tidak sempurna. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswaqun nas sarqatul ladzi yasriqu fi salatihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya. Pencuri itu udah jahat. Kalau kita ketemu orang mencuri motor kita gebukin. Tapi ada yang lebih jelek dari pencuri itu, orang yang mencuri di dalam sholatnya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu fi sholatihi. Bagaimana, kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ada orang yang mencuri di dalam sholatnya? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, la yutimma ruku'aha wa la sujudaha. Orang tersebut tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Pokoknya yang penting sujud, pokoknya yang penting sholat, pokoknya yang penting ruku, masalah sah dan tidak sah tidak dihiraukan. Kata Rasulullah, inilah pencuri yang lebih dibenci daripada pencuri sebenarnya. Itu orang yang mencuri di dalam sholat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian di dalam sujud itu ada yang sangat penting, yaitu bagian anggota sujud. Ada 7 tulang yang harus
nempel ke tempat sujud. Ada 7 tulang yang harus nempel ke tempat sujud. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Imam Bukhari nomor hadis 812. Kata Rasulullah SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Kata Rasulullah, saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud dengan menggunakan 7 tulang. 7 tulang. Apa yang pertama? Ala jabhatin, atas dahi, kening. Jadi kata Allah, Muhammad kalau sujud tulang yang pertama kening. Wa athara biyadi ala anfi. Kemudian Rasulullah ketika menyebutkan kening, Rasulullah wa athara biyadihi, Rasulullah menunjuk dengan tangannya ala anfihi, ke hidungnya. Jadi ada riwayat hadis mengatakan Rasulullah menunjuknya bagi kening. Rasulullah memerintahkan saya sujud itu menggunakan kening. Jari atas kena kening, tapi telapak tangannya kena hidung. Wa asyara biyadi ila anfi. Bukan begini, bukan nunjuk hidung begini, tapi begini. Maka nanti khilaf di sebagian ulama mazhab Syafi'i, karena Rasulullah menunjuk hidung juga, maka hidung harus nempel ke tempat sujud. Sedangkan nanti dalam Imam Malik itu tidak wajib. Maka nanti kita berkaitan dengan masker dan seterusnya. Kemudian itu ya, ini yang harus nempel. Kemudian wal yadaini, dan kedua tangan. Kedua tangan harus nempel dua-duanya, kanan dan kiri. Nggak boleh ketika sujud satu diangkat garuk, yang satu nempel. Sampai selesai ruku, Allahu Akbar masih garuk-garuk aja, batal sholatnya. Karena harus dua-duanya nempel. Kemudian warukbataini, kedua lutut, kecuali luka, nggak bisa ditempelin luka, maka nggak boleh ditempelin, tetap satu saja. Kalau darurat boleh. Kemudian wa atrafil qadamaini, dan jari jemari dari kedua kaki, jari jemari dari kedua kaki. Baik, ada 7 tulang yang kita buat bersujud. Yang pertama kening. Yang kedua Tangan, yang kedua kening. Mohon maaf, kening itu masuk ke hidung. Hitung satu kening dan hidung. Satu kening dan hidung. Yang kedua 3 lah, kan satu-satu. Kedua tangan kanan, kedua tangan kiri, berarti 3. Coba 1 kening dan hidung, 2 3 kanan kiri, kan dihitung 2. 1 2. Kemudian lutut kanan kiri 4 5 7 8, jemari kanan jemari kiri 6 7. Berarti ada 7 anggota yang harus nempel. Maka kembali ke yang tadi, yang pertama, hati-hati kening. Sepakat 4 mazhab itu mewajibkan kening ini bagian yang terbuka. Makanya di antara yang 7 ini dibagi 3. Yang pertama, anggota sujud yang wajib terbuka, 1. Yang kedua, anggota sujud yang sunnah terbuka. Yang ketiga, anggota sujud yang wajib tertutup. Jadi yang pertama, anggota sujud yang 7 dibagi 3. Yang pertama wajib terbuka, tidak boleh ada penghalang. Itu ada 1, kening. Ini sepakat 4 mazhab nih. Yang kedua, sunnah terbuka, artinya jangan ada pakaian yang nempel. Apa itu? Di tangan dan kedua kaki. Jadi kalau kita ada sorban, bajunya jangan begini, mau kenahnya jangan begini. Sunnahnya dibuka. Sunnah dibuka. Kemudian kedua kaki dibuka. Maksudnya dibuka itu nempel ke sini, bukan dibuka kakinya. Kalau perempuan batal, karena kaki itu auratnya perempuan. Jadi yang wajib terbuka, yang sunnah terbuka, tangan dan kaki. Yang wajib tertutup, lutut. Jangan sampai kita sujud ditarik mukena, dibuka biar nempel, enggak. Itu wajib tertutup, karena kalau dibuka batal sholat. Nah ini aurat sudah, kan
entah laki-laki, entah perempuan. Jadi wajib terbuka, sunnah terbuka, wajib tertutup. Makanya kalau ada orang sholat kemudian pakai imamah, misalnya pakai surban, ada surban, Pak pinjam surban. Silakan. Nah, ini surban kan dipakai sholat. Ketika kita sujud, ini tetap wajib terbuka. Ini tidak boleh terhalang oleh sesuatu yang bergerak di saat kita sholat. Artinya kalau ada orang sholat, dia sujud, Allahu Akbar, lalu ini tergelar ke depan, maka ini tidak sah sujudnya. Karena dia sujud, keningnya tidak nempel langsung ke tempat sujud yang asli, tapi dia nempel ke pakaian yang dia bawa ketika sholat. Gimana caranya biar sah? Bapak jangan geser kepalanya. Tapi ketika ini surban udah turun, maka tinggal turunkan yang di atas. Ini udah selesai. Berarti ini udah aman. Tapi kalau sujud, posisi nyambung dengan badan kita waktu sholat, batal sujudnya atau tidak sah sujudnya. Artinya ininya yang ditarik, bukan keningnya yang dipindah-pindah, jangan. Ini yang ditarik gampang. Nanti mau dibiarkan silahkan, mau dipakai lagi ketika bangkit silahkan. Allahu Akbar untuk rakaat berikutnya. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian kaki, nih hati-hati kaki nih. Kaki rata-rata, kebanyakan nggak rata-rata, kebanyakan tidak bisa nekuk begini. Banyak yang ke belakang begini modelnya. Kalau model begini tidak sah sujudnya. Nih ke belakang nih. Mohon maaf. Ada nggak di sini gambarnya? Oh nggak ada. Artinya dia nekuk ke belakang. Maka sujud itu rukunnya itu bagian ini wajib nempel. Maka berdiri begini. Atau ada yang memang agak lentur, agak nekuk. Nggak apa-apa begini. Nah, jadi bisa ada yang praktek? Coba bisa maju salah satu atau salah dua? Jadi model. Nah, sana kiblat. Nah, coba praktek sujud yang tadi dari awal. Coba praktek sujud dulu. Menggunakan lutut terlebih dahulu. Kalau lutut nyampe duluan, nanti bangkitnya tangan dulu baru lutut. Coba Allahu Akbar, sujud. Nah, sujud. Dah perhatikan sujudnya. Jadi kening nempel, tidak boleh kena songkok. Kemudian hidung ditekan. Pasti nempel hidungnya, nggak usah khawatir. Ustaz, hidung saya lambat mancung. Tetap nyampe bu. Tenang aja nyampe. Jadi kening dulu baru hidung. Kemudian tangan sudah nempel. Kemudian perhatikan yang banyak kita salah itu di kaki. Kaki itu ada yang suka begini nih ke belakang. Hati-hati yang begini. Kalau begini, ini berarti ujung jari kaki tidak nempel, padahal ini rukun. Kalau ini tidak nempel, tidak sah sujudnya. Walaupun keningnya udah benar, kakinya udah benar, kayak lupa. Bang. Nah, jadi kakinya seperti tadi itu, coba lagi. Nah, ditekuk. Yang nggak boleh ada apa Ustaz? Nah, yang nggak boleh model begini nih. Yang nggak boleh. Salah satunya, apalagi dua-duanya, enggak tuh nggak boleh. Tekuk. Dari ke belakang. Nah, Ustaz nekuk nggak bisa, nggak usah ditekuk kalau nggak bisa, yang penting berdiri. Makanya kuku dipotong biar nggak ganjel tuh. Oh, kadang kukunya panjang banget. Maka kukunya dipotong. Udah silakan. Sekarang bangkit. Kalau tadi kan lutut apa tangan yang jatuh duluan? Lutut. Berarti kalau bangkit ke rakaat berikutnya yang diangkat duluan tangan. Ayo bangkit. Yuk terus bangkit. Allah, tangan terus. Nah, ini kalau masih muda seger gerakannya. Nah, kalau sudah berumur memang begitu. Maka Allah menegaskan dari Yasin itu apa? Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Manusia ketika Allah panjangkan umurnya akan dikembalikan kepada penciptaan awalnya. Bagaimana penciptaan awal? Persis seperti kita bayi dulu. Ada orang yang persis bayi baru lahir, nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong nggak bisa. Kemudian
angkat tangan tidak beraturan, kemudian duduk juga nggak bisa. Itu bagi orang yang nanti akan lanjut usia. Ada yang bisa duduk nggak bisa ngomong, ada bergerak separuh tidak bisa bergerak separuh, ada yang jalan awalnya tegak lurus akhirnya agak bongkok. Itulah awal penciptaan kita, supaya kita sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita berniat dan berusaha melakukan yang sempurna, selebihnya tetap itu nilai di sisi Allah. Walaupun kita tidak sempurna menurut zahirnya, tapi di sisi Allah tetap kita bernilai sempurna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini berkaitan dengan sujud. Kemudian bangkit sudah kita bisa tadi, alhamdulillah. Sekali lagi hati-hati kaki, karena rata-rata itu yang banyak salah itu di kaki. Sujud di kakinya, ditekuk atau enggak bisa tekuk, penting berdiri aja dah begini. Ustaz nggak bisa habis operasi, jangan dipaksa. Kalau misalnya mohon maaf, memang tidak bisa ditekuk, udah berusaha, nggak usah dipaksa, kakinya ditekuk kretek, jangan. Udah biasa saja. Itu sudah di luar kemampuan kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin kajian kita sampai di sini.